Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Urakbar. Pada kesempatan ini kita akan membahas perbedaan website dan landing page. Oke, langsung saja kita akan coba melakukan perbedaannya ya. Pertama-tama sahabat bisa buka seperti browser ya. Di antaranya bisa menggunakan browser Chrome dari Google ya, atau Firefox Mozilla, atau bisa juga menggunakan browser yang lainnya ya, seperti Opera. Dan masih banyak ya jenis-jenis browser. Nah, intinya sahabat bisa membedakan mana itu website, mana itu landing page. Oke, sedikit teori. Jadi kalau sahabat ya menggunakan website ya, ini biasanya sebagai pusat informasi ya, dan biasanya website itu informasinya lebih lengkap ya. Kita akan coba lihat perbedaannya. Misalkan kita coba ketik saja website Kompas misalkan ya. Nah, kita buka webnya. Nah, yang disebut dengan website itu adalah seperti ini ya, sahabat-sahabat. Ya, dari sisi tampilannya saja sudah sangat komplit ya informasinya. Seperti ini. Mulai dari situ ada berita terkini, misalkan ada artikel ya. Lalu kemudian ada profil dari perusahaannya. Kemudian ada kategori-kategori informasi yang akan disampaikan di dalam website tersebut ya. Dan website juga beragam ya. Ada yang web itu seperti Tokopedia misalkan ya. Misalkan seperti Tokopedia seperti ini. Nah, ini juga disebut dengan website ya. Jenisnya adalah marketplace seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang Kompas ini disebut sebagai web dengan jenis news, berita ya. Nah, ada juga web seperti web company profile ya. Itu juga sejenis website. Nah, kita coba saja misalkan PT Jaya misalkan. Kita lihat biasanya mereka juga punya website ya. Nah, ini misalkan Jaya Konstruksi contoh nih ya. Nah, ini adalah website dari Jaya Konstruksi ya. Nah, ini sepertinya terjadi masalah nih di websitenya ya. Tampilannya kurang menarik. Atau kita coba lihat web yang lainnya, pembangunanjaya.id. Nah, ini disebut dengan website ya, sahabat ya. Nah, lalu bagaimana dengan landing page ya? Kalau tadi website itu informasinya komplit ya seperti ini. Ya, ada beranda, ada informasi berita tentang kami ya, atau kontak us. Lalu biasanya ada kontak us seperti ini ya, dan informasi yang lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan landing page? Landing page itu biasanya informasinya itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya spesifik ya. Contohnya saja misalkan saya misalkan punya perusahaan di bidang elektronik ya, atau ini deh misalkan usahanya di bidang transportasi ya, otomotif ya. Jadi misalkan saya punya produk baru misalkan di produk mobil Honda. Hondanya itu adalah Honda CR-V misalkan. Nah, saya ingin mempromosikan produk Honda CR-V ini. Jadi kalau website Hondanya itu dia menjelaskan semua produk dari mobil itu sendiri ya, produk otomotif itu sendiri ya. Ya. Nah, sedangkan kalau landing page fokus memasarkan produk hanya misalkan tadi ya mobil CR-V. Lalu kemudian tipenya, misalkan tipe yang khusus ya. Nah, itu kita buat landing page-nya khusus untuk memasarkan produk itu saja. Jadi lebih spesifik seperti itu ya. Contoh-contohnya misalkan biasanya kita akan menemukan landing page itu orang-orang yang mempromosikan produk itu melalui website di Facebook ya biasanya ya. Nah, itu biasanya kalau kita punya akun Facebook, kadang-kadang banyak orang yang sedang promosi ya menggunakan FB Ads begitu.
Itu biasanya mereka pada saat promosi mereka akan mengarahkan kepada satu halaman landing page begitu, ya. Oke, di sini saya sudah login buat sahabat-sahabat semuanya sudah punya akun ya di Facebook ya. Silakan saja langsung buka akunnya dan silakan diperiksa saja ya eh, para pengiklan-pengiklan yang biasanya mereka iklan mempromosikan produk mereka itu dan mereka menyertakan link landing page-nya ya. Kita akan lihat contohnya salah satunya di mana. Nah, contohnya ini ya. Dari Go Studio misalkan seperti ini ya. Di Facebook dia sedang mempromosikan produknya. Nah, ini ada informasi biasanya selengkapnya ya. Diklik. Nah, biasanya dia akan mengarahkan kepada satu halaman khusus ya untuk mempromosikan produk dari yang ditawarkan dan ujung-ujungnya mereka minta agar orang yang melihat halaman ini mengisi sebuah formulir ya. Di antaranya kebutuhannya adalah nama lengkapnya, email, biasanya sih ada nomor telepon juga yang dia minta begitu ya. Karena tujuannya ketika si pengunjung itu mengisi formulir berupa email dan nomor telepon atau WA, maka biasanya setelah mengisi form itu akan di follow up ya oleh si pengiklan dan itu bisa menjadi database mereka untuk mempromosikan produk-produk yang lainnya. Begitu ya. Jadi landing page itu seperti itu ya. Dia mengarahkan ke satu halaman. Kebetulan ini landing page halamannya itu hanya seperti ini saja ya. Ya, informasinya hanya gambar begini ya. Sayang sekali sebetulnya kalau bisa dimaksimalkan landing page itu satu halaman khusus ya yang mempromosikan tentang produk itu ya. Jadi sebaiknya jangan seperti ini saja begitu ya. Nah, jadi misalkan di dalam landing page itu cukup satu halaman, dia tidak keluar kemana-mana ya. Di dalamnya ada testimonial misalkan atau bahasa promosi marketingnya seperti apa. Walaupun memang ujung-ujungnya selalu ada isi formulir seperti ini ya. Karena landing page wajib ya harus ada pengisian formulir seperti ini. Karena kalau tidak ada nanti iklannya sangat sia-sia ya, tidak mendapatkan data konsumennya seperti itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian kita coba lihat lagi iklan yang lainnya ya, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ini bisa disebut sebagai landing page ya, sahabat-sahabat ya. Karena waktu dia diklik di iklan, dia langsung keluar informasi dari marketing dari linknya ya, seperti ini ya. Jadi tidak web kalau yang websitenya itu ya ini ya, apply.review.co. Sedangkan di sini adalah halaman landing page-nya untuk mempromosikan produk secara spesifik begitu ya. Nah, ini kebetulan landing page untuk yang berbahasa Inggris ya. Kita coba yang lainnya ya. Sekarang kan ini misalkan ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga diarahkan nih ke satu halaman khusus ya. Nah, seperti ini. Jadi dari atas ke bawah saja. Ini disebut dengan landing page ya. Tapi sebetulnya ini masih di dalam website ya. Dari di sini kalau kita lihat webnya adalah niagahoster.co.id. Semestinya kalau landing page itu tidak perlu ada banyak menu seperti ini ya. Jadi dia cukup dari halaman pertama, blok pertama ya. Ini blok kedua, blok ketiga, 4 dan seterusnya. Jadi dalam ketika si pengunjung itu membuka landing page kita, dia cukup scroll saja ke bawah seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu diklik ya, kecuali adalah misalkan klik untuk pemesanan ya, atau klik untuk mengirim formulir data yang akan kita peroleh ya sebagai data calon konsumen kita seperti itu. Ya, itu yang membedakan antara website dan juga landing page ya. Nah, itu biasanya banyak ya orang yang promosi-promosi seperti itu ya, di Facebook khususnya. Dan itu biasanya mereka menerapkan web landing page seperti itu. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perbedaan dari website dan landing page ya. Landing page itu intinya adalah satu halaman khusus di mana informasinya komplit
dan informatif ya. Kemudian cukup satu halaman dari atas ke bawah per blok untuk mempromosikan item dari salah satu item dari semua produk yang kita miliki seperti itu. Jadi lebih fokus untuk menjelaskan satu produk, satu item. Sedangkan kalau website itu informasinya sangat komplit sekali. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Itu saja atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.